Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita buka cerita kisah di bulan April ini buat zodiak siapa. Ini kita buka bulan April, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4-nya gitu ya. Ada apa di keadaan ini? Buat zodiak Pisces, seperti apa sih keadaannya? Kita cari tahu sama-sama ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya ya. Bijak dalam menerka readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir. Ini cerita keadaannya. Kita buka Pisces, sebenarnya di bulan April ini ada apa keadaannya, terus nanti kita cari kesimpulannya ya di akhir cerita dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kita buka pakai kartu konfirmasi. Ini zodiak Piscesnya di keadaannya seperti apa gitu ya. Pisces, halo. Ini temperan nggak? Yang namanya temperan berarti ada keseimbangan dari alam di keadaannya zodiak Pisces di bulan April ini. Yang namanya temperan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kadang dipermudah gitu ya. Dari yang tadinya tahu karena keinginan sesuatu, jadinya ada jalan untuk buat menuju ke sananya gitu ya. Kayak dikasih jalan apa gitu dari keadaan, kayak dipermudah gitu kak keadaannya. Kadang pernah nyoba gini nggak? Kita belum pernah nyoba bongkar barang apa gitu ya, yang nggak tahu juga isinya, tapi pas kita bongkar tiba-tiba kita bisa aja. Ini temperan biasanya dari situ. Tiba-tiba kita bisa gitu ya memperbaiki itu, dipermudah keadaannya sama keadaan. Kita buka aja ceritanya di bulan April ini, di minggu pertamanya seperti apa di keadaannya. Ini gak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi Pisces. Kita buka cerita kisah keadaannya seperti apa sih di bulan apa? Yo, bulan Maret ini. Bulan April 2025. Ini peg of one. Minggu ke-1 peg of one. Minggu kedua kita ngusahain. Minggu ke-1 bukan peg of one, ini S of Pentacle. Minggu pertama S of Pentacle, apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan dari segi keadaan dipermudah, rezeki ngalir gitu ya. Minggu kedua terus berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ini kayak usaha kerja terus gitu ya. Minggu ketiga kita memulai lagi sesuatu dari awal, the full. Apa yang dimulai sebenarnya, jadi gini ya, kayak kita ngusahain sesuatu dari segi keadaan, terus ada sesuatu yang kita mulai dari S of Cup. S of Cup berarti apa yang dimau di akhir ini terwujud di akhir April ini. Mudah-mudahan Pisces, mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan apa yang dimau selama ini bisa berbuah gitu ya. Ini lebih ke keadaan, ada yang diinginkan, jadi kayak temperan dipermudah ya. Ini 2. Pilihan dari hati. Ada sesuatu yang kita inginkan, yang dari dulu kita inginkan dari keadaan, cuman butuh pengorbanan gitu ya. Pengorbanan dari segi rezeki, berarti kitanya harus nyari rezeki itu gitu. Yang dilakukan di saat ini ya ke rezeki tadi. Bisa berbuah nggak? Apa sih yang sebenarnya mau dimulai di bulan April ini? Apakah udah dimulai dari kemarin? Tapi yang namanya Esopan ini ada rasa sakit hati dari segi keadaan. Three of Swords, ngerasain kecewa gitu ya dari segi keadaan. Tapi dari rasa kecewa yang ada itu, kitanya mau buat ngusahain, mau buat merjuangin dari rasa kecewa yang dirasakan gitu ya. Dari rasa kecewa yang diderita, dari rasa sakit hati ini. Three of Swords bisa aja tentang sakit hati, bisa tentang perselingkuhan atau sesuatu hal gitu ya. Intinya kita dari ngerasain sakit hati, kita punya dendam, punya apa, pengen mewujudkan itu, aku juga bisa, aku juga mampu itu ya dari segi keadaan. Terwujud nggak yang ngehalangin rasa sakit ini? Yang ngehalangin keadaan ini apa sih? Pilihan dari hati kadang gitu ya. Di saat kita ada jalan untuk mengejar keinginan itu, tapi karena rasa sakit hati yang dirasakan, jadinya malah ego yang diikutin. Ego, nafsu sesaat yang bikin kecewa, nantinya beda sama intuisi gitu ya. Harusnya ngikutin intuisi, kedepannya baiknya kemana, kita berpikir buat jangka panjang, bukan buat saat ini aja gitu ya. Kalau bisa
sebelum mengambil keputusan kita berpikir sejenak dulu untuk kebaikan di depannya nanti seperti apa, mau gimana. Target dari keadaan ini kemana sih? Target dari keadaan ini Duhud Kak berakhir gitu ya, berusaha ngakhiri. Duhud buka lembaran baru, bisa berusaha ngakhiri, bisa jadi gini. Ini berat ya. Cinta segitiga bisa dibilang cinta segitiga. Kadang kita dendam sama orang yang nyakitin kita gitu. Tapi kita harus ngikutin kata hati. Ini mudah-mudahan untuk kebaikan ke depannya. Jadi dari rasa sakit hati yang ada, kitanya fokus ke keadaan, fokus ke uang untuk bisa ngebahagiain diri kita. Supaya nanti rasa sakit hatinya terbalaskan gitu ya. Bisa aja terbalaskan, bisa terlupakan, bisa rasa sakit hati gimana kita yang bawanya nanti ketika kita udah dapat apa yang kita kejar dari segi keadaan, rasa sakit hilang biasanya Kak dari situ gitu ya. Soalnya ini ada Duhud, mudah-mudahan ada kesempatan baik untuk maju lagi dari rasa sakit hati yang ada. Di minggu keduanya kita terus ngusahain, dua lagi ya, terus ngusahain, terus berusaha dari permasalahan-permasalahan yang ada, dari permasalahan-permasalahan yang datang. Kitanya terus berjuang. Orang kalau berjuang dimulai dari rasa sakit hati biasanya membara gitu Kak, harus terwujud, makanya nggak ada capeknya orang di keadaan gini gitu ya. Pengen bangkit dari segi keadaan, kitanya coba memulai ada peleburan di keadaan ini. Ada peleburan berarti ada tunas baru, akan ada tunas baru dari keadaannya, ada sesuatu yang baru gitu di keadaannya. Cuman yang halangin depil sesuatu yang kita lakukan di keadaan sebelumnya, yang ngikutin ego masih nempel di keadaannya, masih ada gitu ya. Jadi kita lagi fokus ngusahain dari segi keadaan, uang, harta. Cuman masalah perasaan sama orang yang dealing sama kita masih belum selesai. Tapi di keadaan itu sebenarnya kenapa kita seperti ini? Karena kita terluka, tersakiti, terhianati. Makanya kita berusaha untuk bangkit kembali. Jadi ya Piscesnya ada kebangkitan, ada the death, ada peleburan, ada kebangkitan. Cuman the devil masih ada, masih ngehalangin. The devil biasanya dendam, benci gitu ya dari sesuatu yang terjadi di keadaan sebelumnya. Target ke depan dari keadaan ini di minggu kedua berusaha ngeyakinin aja, berusaha tegas sama pendirian itu. Tegas dari mana? Tegas mungkin buat memilih jalan ya, kemana ke depannya sih sebenarnya. Yang penting kita sebenarnya lagi ngusahain Kak. Soalnya di minggu ketiga kayak yang kita memulai lagi sesuatu yang baru itu di minggu ketiga. Di bulan April ini mulai melupakan seseorang di sana atau mulai melakukan sesuatu yang baru dari perasaan. Mudah-mudahan di minggu ketiga kita dipertemukan sama seseorang yang tepat ya. Karena Queen of Cup tentang sesuatu yang kita idam-idamkan, impikan, usahakan, mau gitu ya buat ngusahainnya. Ini depul, tapi memulai lagi. Berarti dari rasa sakit hati yang ada ini udahlah berakhir gitu ya. Udahin cerita drama Queen di minggu-minggu sebelumnya. Di minggu ketiga sampai kesananya kita harus memulai lagi sesuatu yang baru. Dengan keadaan baru, dengan suasana baru. Queen of Cup. Karena emang semuanya udah berakhir. Di minggu kedua juga udah ada the death, udah ada ini, cuman depil aja. Depil teh kadang nafsu gitu kan. Tapi yang jadi penghalang di minggu ini, kitanya masih bimbang di pikiran, kayak belum yakin gitu ya, ini kemana sih sebenarnya, kemana sih yang baiknya, kemana sih harusnya gitu, kayak belum yakin. Padahal kartu depul memulai sesuatu, tapi kitanya nggak yakin sama apa yang mau kita mulai. Targetnya kemana sih di keadaan ini Kak? Targetnya ke Queen of Cup, memperbaiki diri sendiri dulu gitu ya. Memperbaiki diri kita untuk memperbaiki keadaan. Mungkin rasa sakit hati yang ada di keadaan sebelumnya jadi pelajaran untuk kita buat bisa bangkit, buat memperbaiki diri, buat memperbaiki keadaan. Hubungan keadaan udah lebur, tapi kadang udah putus, udah nggak ada. Cuman kadang hati di perasaan the devil masih ada kecewa mungkin ya. Dari rasa kecewa itu mungkin perlahan rasa kecewanya hilang karena Queen of Cup. Kitanya memperbaiki diri untuk memperbaiki keadaan. Target ke depan dari keadaan ini Ace of Cup. Apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan akan berbuah di depan kan. Dari kata memulai mungkin ya, walaupun kita belum yakin, tapi di saat kita udah memperbaiki diri kita, udah memperbaiki keadaan dengan tulus gitu ya, dengan hati yang tulus, ini akan ada pencapaian.
target dari pencapaian ini quit of sword, kitanya ada ketegasan sama apa yang kita inginkan, sama apa yang akan kita kejar. Cuman yang ngehalangin ini two of cup nggak bisa sama-sama. Mungkin yang kakak harapkan sama-sama orang yang udah nyakitin ini, mungkin ya ini nggak bisa yang ngehalangin karena mungkin masih ada the devil di keadaan ini. Terus emang semua udah berakhir di keadaan ini. Jadi mau nggak mau kita maju buat ke depannya. Kenig opan, kitanya masih maju kemana, ke cinta. Maju ke cinta, Pisces udah menemukan cintanya belum gitu ya. Yang dicari apa sih, orang yang bisa sama-sama mungkin ya di semua keadaan, di saat sedih, di saat senang, di saat bahagia. Jadi inti dari keadaan ini, kita dari rasa sakit hati yang ada berjuang untuk bangkit gitu ya. Rasa sakit bisa aja karena perselingkuhan, bisa jadi karena rasa kecewa. Kita berusaha bangkit, terus ada jalan gitu untuk kebangkitannya karena susah payah kita ngusahain ya buat melupakan, ngusahain move on. Kedepannya apa yang kita usahakan akan berbuah, Kak. Mudah-mudahan dipertemukan sama orang yang benar-benar tepat. Tadi kartu paling bawah yang terakhir ada the lover, ada cintanya. Mudah-mudahan siapa aja orang yang tepat. Kalau emang jodohnya dipersatukan kembali gitu ya. Kalau emang jodohnya, semua akan tahu jalan tepat buat pulang gitu. Yang bukan jodohnya pasti menemukan jalan untuk pergi. Seperti itu Pisces ya. Terima kasih banyak yang udah support terus, dukung terus channelnya Rizky Tarot, yang udah belanja di keranjang kuningnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.